Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, ketemu lagi sama Miss Sani. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru nih, materinya tentang aljabar. Wah, apa ya aljabar? Waktu SD kan kalian pasti belum belajar tentang aljabar ini. Dan aljabar ini harus kalian pahami karena dibawa nih materinya sampai kelas 8, kelas 9, bahkan sampai SMA nanti ya. Nah, unsur-unsur dalam aljabar itu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada suku. Yang pertama dulu ya, variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah simbol yang mewakili dari suatu bilangan. Nilainya belum diketahui loh. Nah, biasanya variabel itu simbolnya X, Y, A, B, P, Q, R, S ya, banyak atau enggak X kuadrat. Nah, itu namanya variabel. Terus ada lagi unsur dalam aljabar namanya koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel. Atau biar kalian mudah diingat, koefisien itu adalah angka yang berada di pinggir variabel ya. Ingat, tadi variabel itu simbol yang mewakili dari suatu bilangan. Biasanya bentuknya X, Y, Z, A, B, P, Q, dan sebagainya ya. Kalau koefisien adalah angka yang berada di pinggir variabel. Contohnya 2X berarti 2 ini adalah koefisien. X ini apa? X ini adalah variabel. Terus Y. Nah, Y ini variabel ya. Y variabel. Nah, koefisiennya berapa? Koefisiennya nggak ada misalnya, nggak ada angkanya. Sebenarnya ada, cuma tidak ditulis. Di sini nih. Nah, ini ada angka 1 sebenarnya, tapi tidak ditulis. Nah, jadi Y-nya adalah variabel, satunya adalah koefisien. Selanjutnya, misalnya punya 3A. Berapakah koefisien dari A? Berarti koefisiennya adalah 3. A-nya apa namanya? Variabel. Selanjutnya, negatif 4B. B-nya apa? B-nya adalah variabel. Negatif 4-nya apa? Negatif 4-nya adalah koefisien. Ingat, tadi koefisien adalah angka yang berada di pinggir variabel ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 kita ada namanya istilahnya konstanta. Konstanta itu adalah bilangan ya. Terus yang keempat ada namanya suku. Nah, suku itu ada 2, ada suku yang sejenis dan ada suku tidak sejenis. Nah, gimana nih membedakannya antara suku sejenis dengan tidak sejenis? Suku sejenis itu biasanya variabelnya sama atau pangkat dari variabelnya sama. Kalau tidak sejenis berarti kebalikannya ya. Contoh, misalnya punya 2X ditambah 5X ditambah 6X kuadrat ditambah 7X kuadrat. Nah, kalian tentukan nih suku sejenisnya yang mana aja. Suku sejenisnya berarti yang ini dengan yang ini. Ini namanya suku sejenis. Sekarang, kalau suku tidak sejenis, contohnya seperti ini. Misalnya punya 6X kuadrat dengan ini 7X kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya tanya 2X dengan 6X kuadrat merupakan suku sejenis bukan? Bukan ya, karena pangkatnya berbeda. Gitu. Jadi yang ini sejenisnya dengan yang ini sejenisnya dengan yang ini. Bisa ya?
Oke, nah dalam operasi aljabar nanti kalian akan mempelajari tentang penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, pembagian aljabar, perkalian aljabar, sama pemfaktoran aljabar ya. Jadi dasarnya ini dulu, kalian harus paham variabel, koefisien, konstanta, sama suku ya. Contoh, tentukan koefisien X dari bentuk aljabar di bawah ini. Misalnya punya soal 1A, X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Koefisien X-nya berapa? Koefisien itu tadi apa? Angka yang berada di pinggir X. Ini angka yang berada di pinggir X berapa? 2 ya. Jadi koefisien X sama dengan berapa ini? 2 ya. Oke, selanjutnya yang B, X kuadrat ditambah 3X dikurang 6. Koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya, ingat koefisien apa? Angka yang berada di pinggir X. Berapa ini? 3 ya. 3. Selanjutnya, ini misalnya kasih tanda aja ya, biar kalian tidak bingung. Nomor C, negatif 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2. Berapakah koefisien X-nya? Koefisien X yang ini ya, angka yang berada di pinggir X. Berarti koefisien X-nya sama dengan negatif 6 ya. Selanjutnya, nomor 2, tentukan koefisien X kuadrat dari bentuk aljabar di bawah ini. Soalnya sama ya, yang 2A, X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Koefisien X kuadratnya apa? Koefisien X kuadratnya itu adalah, ini ada angka nih di sini sebenarnya, tapi tidak ditulis. Berapa? 1 ya. Nah, 1. Selanjutnya, yang B, X kuadrat ditambah 3X dikurang 5. Koefisien X kuadratnya berapa? Angka, ingat